Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang tadi sudah kawan-kawan sampaikan tentang Rempang Kepulauan Riau, saya menjadi miris, menjadi sedih supaya rakyat Indonesia betul-betul melek. Rakyat Indonesia betul-betul punya empati terhadap kasus Rempang Kepulauan Riau ini. Kenapa? Saya memang beberapa hari yang lalu saya meminta kepada kawan-kawan untuk membuat kronologis tentang kejadian masalah yang terjadi di Rempang Kepulauan Riau. Yang saya melihat videonya sangat miris. Anak-anak sekolah pulang sekolah, mereka kena gas air mata yang dia tidak berdosa. Tapi apakah pemimpin negara Indonesia ini tidak punya empati terhadap generasi penerus bangsa? Apakah mereka masih belia dan dia tidak mempunyai masalah apa-apa dan dia tidak juga tahu persoalan ini? Tapi yang saya melihat adalah kemarin sore itu ada pemuda Melayu yang datang dari Kalimantan dan yang lain-lain. Saya sangat gembira, tapi kita juga jangan kita jadi penakut. Kenapa? Kasus yang ada di Rempang Kepulauan Riau ini bukan hanya di sana, sudah terjadi di mana-mana. Bahwa rakyat Indonesia, yuk kita bersatu, jangan melihat itu bahwa orang Melayu, orang mana, itu bagian dari bangsa Indonesia. Kenapa hari ini pemerintah hanya mengutamakan investasi atau investor, di mana mereka melihat tempat-tempat lokasi yang strategis itu pasti indah, yang betul-betul bisa menghadirkan umpeti-umpeti, dia akan melindungi investasi yang hadir. Dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana nasib rakyatnya, bagaimana nasib generasi penerus anak bangsa ini tidak pernah dipikirkan. Tapi dia hanya berpikir tentang investasi. Apakah investasi ini betul-betul menjamin atau membuat rakyat Indonesia itu nanti akan merasakan kesejahteraan, kenyamanan? Tapi ini tidak pernah dipikirkan, hanya dipikirkan investasi. Ternyata apa yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo hari ini hanya investasi, tapi tidak pernah berpikir tentang bagaimana dampak atau nasib rakyat yang hari ini ditindasinya. Tapi bukan investasi, saya tidak alergi dengan investasi. Tapi Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo yang terhormat, mohon pikirkan dampak terhadap rakyat, terhadap generasi penerus bangsa yang hari ini menderita. Mereka tidak tahu apa-apa. Dan mereka menempatin tempat itu sudah bertahun-tahun, berpuluhan tahun. Dia dari generasi muda, ini penerusnya dari nenek moyangnya. Tiba ujuk-ujuk ada investor yang mengatakan bahwa ini baik. Kita buat usaha, buat namanya gedung dan yang lain-lain. Ini yang menghasilkan untuk alasannya yang menunjang kebutuhan rakyat Indonesia. Tapi rakyat yang mana? Tapi harusnya dipikirkan hari ini mereka berjatuhan, anak-anak generasi penerus bangsa. Saya sedih, prihatin. Dan itu tidak pernah juga memikirkan bagaimana nasib dia. Yang kedua, saya meminta kepada Bapak Kapolri agar berpikir, janganlah bertindak gara-gara persoalan keamanan. Gara-gara ini adalah sudah dipatwakan kalian harus melindungi investor. Tapi Bapak Kapolri harus berpikir tentang nasib
Bagaimana Bapak ini seorang pengayom, Bapak ini seorang penegak hukum, harus dilihat beberapa sisi, bukan hanya dilihat dari karena ini fatwa dari si penguasa, tapi Bapak pikirkan nasib anak bangsa ini. Jangan main semprot gas air mata, main mengusir. Peluru karet juga ditembakkan. Peluru karet juga ditembakkan, membabi buta. Apakah ini Bapak seorang pemimpin, seorang pengayom, penegak hukum? Padahal ini saudara-saudara Bapak sendiri. Bukan penegak hukum, Bu, tapi penegak investasi. Jadi yang hari ini institusi Polri ini bukan menjadi penegak hukum, tapi menjaga kepentingan investasi. Seharusnya Bapak itu digaji oleh rakyat untuk melindungi, mengayomi rakyat dan membuat penegakan hukum seadil-adilnya. Tapi hari ini yang saya lihat, saya langsung jujur, yang saya lihat institusi Polri ini justru melindungi, mengayomi investasi atau investor yang datang menjajah rakyat Indonesia. Ini menjajah. Jadi jangan dikatakan ini nggak menjajah. Jangan juga nanti orang mengatakan, ibu ini kan bukan orang sana, tapi saya bagian dari rakyat Indonesia, saya ikut menderita. Bukan hanya menderita. Kenapa ini terjadi? Supaya semua rakyat Indonesia paham. Ini adalah gara-gara undang-undang Omnibus Law yang hari ini sudah disahkan. Sudah berkali-kali kita JR, kita ikhtiar di MK. Tapi selalu kita dikalahkan. Kita juga tidak pernah diorangkan. Maka apa yang tadi disampaikan Bung Rudi, bahwa Polri ini, polisi ini adalah hanya mengayomin investasi, mengayomin investor yang mereka membawa pundi-pundi untuk individunya, tapi bukan untuk kesejahteraan rakyat. Ingat, Bapak Kapolri, Tribrata, yang Bapak agung-agungkan, yang Bapak sampaikan kepada rakyat Indonesia, itu hanya sebuah slogan. Tapi itu belum dijalankan secara baik. Tolong itu dijalankan. Tolong itu dijabarkan. Apa artinya Tribrata Polri? Yang itu tolong itu dijabarkan. Agar kami sebagai anak bangsa, kami itu ya merasa diayomi, merasa dilindungi. Tapi hari ini saya merasa dilecehkan oleh penegak hukum itu sendiri. Bukan penegak hukum itu mengayomin, tapi hari ini hanya untuk kepentingan investor. Tolong diingat, jangan sampai semua anak bangsa yang hari ini memang yang kemarin terjadi Rempang, di Kampung Rempang, Kepulauan Riau. Tapi Kampung Rempang itu sudah terjadi di mana-mana, kasus Wadas, kasus yang ada di Morowali, yang terjadi di Banten, yang juga terjadi di daerah Bogor. Ini semua terjadi. Di UII kemarin juga sama, berhadapan. Bahwa penegak hukum, yaitu Polri, berhadapan dengan rakyat, bukan mengayomi. Justru mereka betul-betul mengayomin investor, bukan mengayomin rakyat Indonesia. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Lebih bagus dibubarin aja kalau memang tidak berguna untuk rakyat Indonesia. Ini adalah apa yang saya sampaikan ini sudah berderet-deret persoalan. Kasus-kasus yang terjadi, yang menimpa rakyat Indonesia atau anak bangsa yang tidak pernah ada ujungnya. Justru semakin undang-undang disahkan, semakin represif. Peluru karet itu bukan untuk rakyat, tapi koruptor justru semakin merajalela dan dilindungi. Tapi rakyat yang notabene mempertahankan hak wilayah, hak tanahnya,
dari nenek moyangnya. Justru mereka dihujanin peluru karet, dihujanin gas air mata. Ini yang harusnya mari saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita bersatu untuk melawan ketidakadilan. Karena hari ini kalau kita tidak mulai bergerak, kita tidak mulai bersatu, kapan lagi? Jangan kita dikubur di negeri sendiri yang kaya raya. Inilah hari ini, yuk kita bersatu. Kami memang dari buruh, tapi kami juga selain dari buruh, kami juga rakyat biasa yang sama-sama merasakan. Mungkin hari ini kami dari sisi perburuhan, tapi banyak petani dan yang lain itu yang punya tanah, yang punya negeri ini justru mengontrak. Kita ini menjadi jongos di rumah sendiri. Apa yang saya sampaikan, selalu saya sampaikan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia menjadi jongos di rumah sendiri. Ya ini yang terjadi sebenarnya. Jangan Anda mengatakan kami ini tidak peduli, kami ini terlalu berlebihan. Kami ini menyampaikan ini, memberikan masukan terhadap pemimpin negara, yaitu Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Agar betul-betul memikirkan, tidak ada kata terlambat kalau hari ini Bapak Joko Widodo mencabut Undang-Undang Omnibus Law dengan melihat persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini. Ini akan menjadi tugas yang mulia kalau Bapak Presiden Republik Indonesia ini mencabut dan betul-betul memperhatikan rakyatnya untuk kesejahteraannya, untuk mengayomi. Kalau ini terjadi, maka Presiden Republik Indonesia menjadi sejarah negeri ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, yuk kita bersatu. Jangan kita melihat mau dari Jawa, mau dari Medan, mau dari Ambon dan yang lain. Kita bersatu. Karena persoalan ini adalah persoalan kita bersama. Bukan hanya persoalan anak bangsa yang ada di Rempang, Kepulauan Riau. Tapi ini adalah persoalan anak bangsa Indonesia yang hari ini sedang dijolimin, sedang ditindas. Tapi kapan? Kita jangan diam. Kita harus melawan. Untuk melawan penindasan, maka kita baru bisa merasakan kesejahteraan, kebebasan untuk membangun negeri. Jangan takut kelaparan, bahwa anak bangsa, rakyat Indonesia bisa membangun Indonesia dengan bergotong royong ala anak bangsa Indonesia. Bang Rocky Gerung, bahwa kami selalu mendukung apa yang Abang lakukan. Jangan gara-gara pernyataan bajingan tolol itu menjadi permusuhan. Sebenarnya apa yang menjadi pernyataan Bang Rocky Gerung itu ada rentetan demi rentetan. Jangan dipenggal hanya di belakangnya. Kan gitu. Harusnya sadarlah saudara-saudaraku. Kita ini jangan mau diadu domba sesama rakyat, anak bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membutuhkan Rocky Gerung yang lain. Karena tanpa itu, bagaimana kita menghadapi satpam-satpam yang harinya dikatakan pengayom, tapi justru mereka menjadi satpam oligarki, investasi. Ini yang harus kita lawan. Yang berikutnya, kita juga harus lawan kebijakan Presiden Republik Indonesia dan yang lain-lainnya yang membuat sengsara rakyatnya yang hari ini. Contoh kasus Rempang, Kepulauan Riau. Di sana rakyat yang mempunyai hak tanah sudah ratusan tahun. Tapi hari ini gara-gara investasi, gara-gara investor, gara undang-undang Omnibus Law, mereka dihadiahin dengan peluru karet, dihadiahin dengan gas air mata. Maka dari itu, jangan takut saudara-saudaraku yang ada di Rempang, Kepulauan Riau.
kami tetap mendukung perjuanganmu. Walaupun kami di Jakarta, kami tetap berjuang apa yang bisa kami lakukan. Dan saya juga meminta dukungan seluruh pihak untuk sama-sama kita bersatu untuk melawan ketidakadilan, melawan security atau satpam oligarki. Janganlah mau kita diadu domba. Seharusnya penegak hukum harus berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kebenaran. Tapi hari ini penegak hukum tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Yang penting dia adalah mengikuti instruksi. Tapi itu salah. Bagaimana kalau hari ini terjadi, kami siap untuk melawan ketidakadilan. Kami tidak akan takut demi perjuangan anak bangsa ke depan. Karena inilah gara-gara Omnibus Law. Omnibus Law ini membawa korban di mana-mana. Maka dari itu, ayo kepada seluruh pihak, ayo kita jangan melihat bendera, jangan melihat besar kecilnya, bahwa kita sama-sama meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law tanpa syarat. Maka dengan persatuan ini pasti kita akan menang dan rakyat akan mendapatkan apa yang menjadi amanat Undang-Undang 1945 pasal 33. Isi bumi, air, udara dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Ini kapan kita bisa nikmatin? Tanpa ada persatuan kita tidak akan menikmatin. Jangan mau kita dipecah belah oleh penguasa, oleh oligarki, hanya kepentingan investasi. Ayo kita bersatu untuk merebut hak itu. Inilah saatnya. Jangan kita menunggu kapan, tapi hari ini ayo kita bersatu. Ayo kita lakukan bersama. Apapun risikonya, sebuah perjuangan pasti ada risiko, tapi kami tetap akan berjuang untuk negeri ini. Walaupun dengan kondisi ala kadarnya, tapi kami yakin kami akan mampu untuk merebut kedaulatan, dikembalikan kepada rakyat. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.